Yang ditekan oleh Mas Hanif Mantik ini menarik. Kalau kita jadi aktivis, ternyata bisa menjadi modal di mindset kita ketika kita jadi terjun di dunia profesional. Betul. Ya. Kalau dulu ya, cari uang tuh gampang. Sebuah kekuasaan itu kalau ingin dimenangkan, itu dia punya singkatan tuh, pol stratalog gitu, ya kan. Harus ada politik, harus ada strategi, harus ada taktik, harus ada logistik. Nah, Anda mau jadi politik, ahli strategi, ahli taktik, ahli logistik gitu kan. Sobat Forum, kita kembali lagi. Mas Hanif, tadi Anda cerita masih ada kerinduan, ketemu lagi dengan teman, mungkin dengan itu ketepanggilan masih ada, ya, bahkan dari contohnya ke Aceh dan sebagainya. Itu karena masih ada komunikasi di antara teman-teman itu ya? Ya, masih gitu. Jadi biasanya tuh kalau kita istilahnya ada posisi gitu ya, pasti yang teringat teman-teman sih. Pasti yang teringat teman-teman. Ada grupnya WA gitu? Ada grup ya, apa segala macam. Ya di situ ya rame lah gitu ya, kan. Itu yang menghangatkan kita lah, gitu, grup-grup itu. Gitu. Bagi Mas Hanif ini, kenapa harus masih ikut grup itu? Kenapa masih harus memelihara romantisme itu? Kenapa? Seneng aja. Seneng aja. Jiwa kita kan di situ sih sebenarnya. Gitu. Berarti sebetulnya itulah apa ya? Seperti bagian dari kehidupan kita yang nggak bisa lepas gitu ya? Iya. Saya tuh kalau misalnya mau melakukan sesuatu butuh kerjasama tim. Tim yang pertama saya akan rekrut, cari itu akan rekrut. Itu kawan-kawan saya yang dulu pernah satu tim. Atau gitu. pernah jadi aktivis sama-sama gitu ya? Saya apa dasarnya? Ya karena kan minimal nilainya udah sama lah. Nilainya sama. Nilainya sama, solidaritas sih. Solidaritas sama. Solidaritas yang penting. Bukan karena keponakan atau karena anak, bukan ya? Bukan karena pernah dipacari dulu. Benar ya. Itu menarik sih. Ya, artinya pertemanannya profesional. Dasarnya nilai. Nilai bukan solidaritas karena anak paman saya, anaknya. Ya saya kan misalnya gini. Saya kalau kerja nih Mas Samuel, unlikely lah lu khianatin gue kan. Pertemanan kita udah begitu lama gitu kan. Gitu. Itu minimal kita bisa enjoy ya. Enjoy. Karena enjoy bisa tuntaskan pekerjaan dengan saya baik. Terus terang nih kayak beberapa case nih, saya suka telepon Sarbini juga. Din, temen lu ada nggak yang bisa bantuin di Banten, di Jawa Tengah, apa segala macam. Dia kenalin juga kawan-kawannya. Ini bisa bantu yang ini gitu. Jadi pasti calling pertama nih ya. Pasti teman-teman tuh di grupnya WA-nya Mas Hanif itu, mungkin berpikirnya gini, wah enak ini kalau Hanif jadi menteri atau jadi presiden. Enggak juga. Gue nggak ngerti. Enggak juga ya? Gue nggak berpikir gitu. Enggak gini lah. Orang yang paling tulus bantu kita ya teman gitu. Kalau yang lain tuh yang tadi saya bilang, apa-apa udah ngomongin dia dulu. Tapi nggak punya, ambisi itu nggak punya. Ambisi politik nggak ada, Mas Hanif? Saya itu pokoknya tunggu panggilan aja lah. Kalau ada temen yang ngomporin gitu ya nyebur lagi saya. Oh, kayak nyebur lagi? Nyebur lagi. Wah, luar biasa. Ini teman-teman aktivis ditantang sama Mas Hanif untuk memanggil Mas Hanif kembali ke dunia politik. Cuman kan gini juga, posisi itu kan nggak bisa diada-adain. Iya kan? Posisinya nggak bisa diada-adain gitu. Gitu. Apa sih Mas Hanif yang Mas Hanif lihat ketika di dunia profesional itu? Anda sebagai seorang yang punya latar belakang aktivis sosial dengan yang tidak punya latar belakang. Apa bedanya? Contoh ya. Misalnya nih di Bandung nih, dia mau bikin program bus gitu kan, gitu. Pengadaan bus. Kayak Jakarta lah. Ya, transportasi umum kan. Transportasi umum kan, gitu. Pengen gitu. Nah, nilai komersialnya kita bisa dapatkan dari dunia profesional kita, nilai komersialnya. Nilai pelayanan publiknya pasti waktu kita dulu aktivisme lah, zaman dulu gitu. Itu digabungin aja. Jadi menurut saya komersialnya harus dapat, pelayanan publiknya harus dapat juga. Bukannya orang yang bukan aktivis juga bisa berpikir sama? Pelayanan publiknya sih. Mereka nggak itu ya? Ada miss? Bukan. Atau kurang? Gini. Pelayanan publik ini kan margin tipis. Nggak ada yang pernah bilang margin tinggi gitu. Mungkin dia punya pengetahuan sama, tapi hatinya beda kali.
hati beda, Pak. merespon itu Hati ya. beda, hati beda. Dan apa ya? Senang sih jalaninnya. Saya dulu waktu zaman corona misalnya gitu ya. Pernah ditunjuk tuh pelaksana pengadaan oksigen misalnya gitu. Itu tuh bayangin ya. Krisis nih oksigen nih, rumah sakit lagi darurat. Ya kan? Saya tuh malam Idul Kurban itu di Pelabuhan Tanjung Priuk cari kren. Supaya tabung oksigen bisa dipindahin ke apa namanya truk yang gede itu, truk besar itu ya, truk wings itu kan, gitu. Untuk supaya sampai, karena kalau nggak sampai kan banyak korban. Nah, gitu. Jadi ya takbirannya di sana. Gitu. Padahal kadang-kadang orang merasa besoknya Idul Adha nggak mau. Nggak, soalnya kan gini. Kalau kita yang datang, tanda tangan kita kan berlaku. Betul. Kita bisa nyuruh anak buah sih, cuman anak buah kita tanda tangannya nggak berlaku. Nggak berlaku. Kalau kita tanda tangan berlaku. Ya, tapi tadi kalau dikerjakan tanpa hati, kadang orang masih ogah-ogahan ya. Itu kan kadang Sabtu Minggu, tengah malam, ya kan. Ya itulah. Cuman karena kita dulu sering nongkrong juga kan, malam-malam kan. Jadi kayak nungguin truk segala macem. Jadi minimal kalau ya di luar aja kita, nggak di gedung. Pernah jadi aktivis itu siap melek malam ya? Serip mana? Jadi kayak nungguin truk segala macam kita nongkrongnya kan di luar dong, di gudang kan? Gudang ya gudang lah. Kita biasa nggak ketemu hasil. Biasa gitu. Dan saya keluarga berkeringat di panas-panas terik biasa gitu. Dan dulu tuh nggak pernah pikir juga kita bakal kena corona. Gitu. Betul. Terus malah nggak kena ya, bingung juga saya. Gitu. Justru nggak pernah kena ya? Ya terakhir lah Omicron, tapi waktu jalanin itu sih nggak. Malah nggak kena? Nggak pernah kena, gitu. Nggak pernah mungkin kena. Corona itu atau COVID itu dia takut kalau ada niat baik. Nggak tahu juga tuh. Dia nyamperin kalau dia jelek. Karena kan kayak gini nih, cari truk kan nggak gampang. Ya betul. Jadi saya harus ngedarin semua tabung misalnya. Itu ke 27 kota kabupaten, itu hari yang sama gitu. Itu truknya kan kita harus cari dari mana. Iya, gitu, kan Jawa Barat kan harus ke ini ya, kabupaten kota ya. Iya, kabupaten ya, telepon kawan-kawan lama gitu. Itu manfaatnya jaringan, network itu. Nah, itu kita harus tahu bahwa network itu tidak sekedar karena kesamaan, tapi juga punya manfaat suatu ketika. Betul. Memudahkan kita mobilisasi. Iya. Quick response lah. Quick response, betul. Quick response. Karena kalau nggak punya network, ya susah. Ya. Susah gitu. Nah, dengan segala hal tadi, Mas. Sekarang saya mau balik dari dunia profesional, yang Anda jalan ini, atau mungkin Anda lihat sekitar Anda, apa sebenarnya yang bisa dimanfaatkan kembali ke dunia yang minimal Anda jalani ketika jadi aktivis mahasiswa atau aktivis NGO tadi. Misalnya, Anda bergeluti keuangan. Sekarang kan banyak bicara tentang digitalisasi finansial. Ya, digitalisasi. Lalu masyarakat kita satu sisi masih kurang literasi finansialnya. Nah, apa kickback baliknya dengan semangat tadi? Ya memang memang harus diperhatikan UMKM lah, udah pasti itu sih. Nomor satu sih, koperasi UMKM udah itu aja. Kalau mau balik ke situ. Karena itu kuncinya UMKM. Apa upayanya? Ya harus jadi fasilitator sih. Jadi fasilitator. Karena UMKM itu kan dia nggak bankable, kayak gitu segala macam. Seperti sekarang industri kreatif berkembang, tapi mereka tidak bankable juga kan? Tidak bankable juga. Tidak bisa dijaminkan. Tidak bisa dijaminkan. Tapi padahal katanya hak ciptanya bisa. Oh ya. Bisa sekarang? Bisa. Hak cipta bisa. Cuman kan maksudnya gini. Masih debatable. Ketika orang berusaha, bahasa saya tuh orang tuh butuh avalis. Penjamin. Penjamin. Supaya usaha, meskipun dia nggak punya modal, tapi kalau ada avalis, bapak angkat lah atau apapun, dia bisa jalanin usahanya. Gitu. Avalis itu penting sih. Penting sekali. Avalis itu penting. Jadi ya itu sih yang paling apa penting. ide Mas Hanif yang bisa kita implementasikan supaya ada avalis tadi? Ya, ya memang harus ada lembaga yang melakukan itu sih. Lembaga ya? Lembaga yang melakukan itu harus diinternalisasi lah. Misalnya gini, bank itu kan ngeluarin kredit kan. Iya. Gitu. Tapi dia kan akan minta jaminan. Nah, gimana caranya supaya dia nggak beratin pengusaha-pengusaha, terutama pengusaha kecil. Ya pengusaha kecil ini harus ada avalis-avalis sih. Bisa pemerintah daerah melakukan itu? Bisa. Tingkat kota, kabupaten? Bisa.
Bisa. Bisa, avalis. Maksudnya gini, semua usaha itu kan ujungnya ke omset kan, penjualan kan. Penjualan. Misal dia punya proyek-proyek lah di APBD atau di APBN, nilainya kecil. Saya tuh pernah ya didatangi sama pengusaha itu tuh cuman pengadaan 100 juta, 50 juta, dan pembayarannya kan pasti dibayar juga kan, karena proyek-proyek dari pemerintah, apa segala macam. Nah harusnya kan ini bisa dijamin fasilitasi gitu, karena ya return misalnya 15%, tapi cuma 2 bulan. Kan 5% tuh menarik banget sih, 3 bulan dapat 5%. Itu butuh avalis-avalis itu sih. Dan itu melalui pemerintah bisa. Tanpa buat lembaga baru kan? Kalau sekarang kan ada banyak lembaga penjamin kredit kan, kayak Jamkrida, Jamkrindo gitu. Itu kan harusnya bisa dimanfaatin. Iya dong, karena kan musuhnya pengusaha kan kurang modal lah kira-kira gitu. Kalau bank dia mau asal dia ada jaminan. Kenapa belum jalan sampai sekarang apa? Karena kurang berpihak kita ini. Kebijakan kita kurang berpihak atau gimana? Ya harus ada yang masuk sih ke sana sih. Artinya kan gini, daripada subsidi gitu kan, lebih baik kan pemerintah menjamin juga gitu kan. Ya, daripada kita mengeluarkan subsidi subsidi kan gitu. Justru dengan produktivitas ya. Produktivitas. Memang sih pemerintah udah mulai masuk situ sih. Saya lihat. Kayak Jamkrindo ya kan, Jaminan Kredit Indonesia, Jamkrida. Cuman mungkin harus lebih masif sih. Karena itu sih pengusaha itu dia pekerjaannya ada, modalnya nggak ada. Ya. Jadi kalau mau dia maju, ya dia harus ada avalisnya. Gitu. Kalau di daerah tuh Askrida lah. Betul. Jadi pemerintah kalau ingin katanya ada yang kampanye, ada yang ngomong berpihak pada UMKM, koperasi, siaplah jadi avalis. Jangan sekedar ngomong saja. Ini penting. Kita kembali sampai berikutnya. Ya. Anda ingin anak Anda seperti Anda atau bagaimana? Saya ingin dia punya empati aja. Oke, itu yang penting. Itu yang penting. Gitu. Karena kalau udah empati dia bisa masuk mana aja. Kira-kira bagaimana Mas 2024 ini politik? Ya generasi muda udah itu aja. Generasi muda ya. Generasi muda yang menentukan generasi muda. Jadi semakin banyak wirausaha di kalangan muda itu semakin menjamin negara kita makin baik gitu.